Halo, pace bene, masih di mea culpa. Mungkinkah kekristenan ada tanpa tradisi? Saya pikir ini jawaban personal. Tidak mungkin. Satu pandangan personal, silahkan diperdebatkan. Pertama, mengapa kitab suci sendiri adalah tradisi yang ditulis? Tidak ada catatan yang setelah Yesus bangkit, berada di antara para murid dan tidak dikenali dengan gampang lalu naik ke surga, esoknya semua dicatat. Tidak ada. Itu adalah kumpulan tulisan, kumpulan keyakinan, kumpulan kepercayaan yang tumbuh di tengah umat yang kemudian dituliskan sedemikian rupa, diperbaiki, ditambah dengan informasi yang lain, diperjelas oleh para penulis, dan akhirnya sampai kepada kita sebagai satu tulisan yang fix. Kemudian Markus menulisnya dengan intensi yang khusus, dengan kekhasan historisitasnya yang baik. Lalu Lukas menulisnya kepada orang-orang Yahudi. Lalu Yohanes menulisnya dengan teologinya yang kuat, dengan sudut pandangnya yang khas antara buku yang satu dengan yang lain. Tradisi yang satu menyampaikannya kepada generasi kemudian, generasi yang satu menyampaikannya kepada generasi kemudian. Apa itu tradisi? Meneruskan, tradere, meneruskan apa yang sudah ada itu. Dan pertama-tama tentu tidak secara literer, karena pertama adalah konsep atau data-data historik, kemudian dijelaskan secara lisan oral, lalu kemudian dituliskan. Dan hal yang sama berlaku untuk kitab-kitab sebelumnya dari perjanjian lama, apakah itu dari tradisi priester, apakah itu dari tradisi Yahwis, atau tradisi lain yang mencampurkan keduanya, atau tradisi lain lagi, dicampurkan, dituliskan menjadi fix sebagai kitab Torah, Nebiim, Ketubim, menjadi indah sedemikian rupa. Mungkinkah ada kekristenan tanpa tradisi? I'm not sure. Bukankah kitab suci yang kita pegang ini adalah buah dari sebuah tradisi juga untuk meneruskannya dari kitab yang sudah fix sampai kepada kitab yang bisa kita pegang sekarang. Diteruskan karena dulu ada sebuah konsili yang mengatakan yes, inilah kitabnya. Tulisan-tulisan yang lain misalnya dari Ignatius Antioquia atau dari Origenes atau yang lain dari bapak gereja yang lain tidak ikut dalam kitab suci ini. Itu sebuah keputusan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, berhentikah tradisi setelah kitab suci sudah fix? Tentu tidak. Kalau kita coba telaah, ada banyak tulisan bapak-bapak gereja yang tidak masuk dalam kitab suci, tetapi nilainya amat berharga dalam pengajaran iman. Akan dibuangkah ini? Bukan berarti semua kitab yang tidak masuk dalam kitab suci adalah sesat. Ada banyak tulisan Ignatius Antioquia, ada banyak tulisan Origenes, ada banyak tulisan-tulisan bapak gereja lain yang tidak terhitung dalam kitab suci, kumpulan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi tetap dipegang teguh sebagai bagian dari ajaran iman, sebagai tambahan yang tidak terhitung dalam kitab suci. Dan sama halnya misalnya dengan Deuterokanonika. Oh, mengapa Katolik tidak menambah-nambah kitabnya? That is not the question. Pertanyaannya adalah mengapa Protestan mengurang-urangi kitabnya? That is the question. Tradisi, dan Protestan akhirnya memiliki tradisi untuk tidak memakai Deuterokanonika. Karena jangan pakai Deuterokanonika, tidak dikatakan dalam kitab suci. Deuterokanonika adalah kitab dari bagian dari perjanjian lama yang ditulis bukan dalam bahasa Ibrani yang umum dipakai dalam bahasa perjanjian lama. Ada yang kemudian dipakai dalam bahasa Yunani sebagai bagian dari tambahan kemudian. Misalnya dalam kitab Ester, yang ternyata nilai religiusitasnya tidak begitu mendalam sehingga penerjemahnya menambahkan
tambahan Ester yang akhirnya ditambahkan dalam versi bahasa Yunani supaya kitab itu sungguh lebih bermuatan Kristiani dan religius. Dan gereja mengakui itu, tetapi 1,5 milenium kemudian dia ditiadakan. Oke, Katolik tetap dengan tradisinya untuk tetap mempertahankan Deuterokanonika. Protestan mengikuti tradisi untuk tidak memakai Deuterokanonika. Tradisi tetap ada. Dan sama halnya berkumpul untuk beribadat, memecah roti, itu adalah tradisi yang bahkan sebelum Yesus sudah ada. Maka mungkinkah kekristenan ada tanpa tradisi? Impossible. Tradisi harus ada. Apakah tradisinya akhirnya kemudian dikonversikan menjadi tulisan, atau tetap menjadi tradisi lisan, atau tradisi itu menjadi tulisan tetapi tidak masuk dalam kitab suci? Tradisi tetap tradisi. Kalau dia tetap untuk mendukung pengajaran iman, dia tetap dipakai. Mengapa saya bahas ini? Untuk mengikut sertakan perayaan Maria menerima kabar sukacita, sebuah hari raya dalam gereja Katolik. 25 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan kemudian, lamanya mengandung manusia. 9 bulan, Yesus lahir. You see, penghitungannya menarik. Yesus lahir tanggal 25 Desember, 9 bulan sebelumnya, 25 Maret. Maria menerima kabar sukacita. Siapakah aku ini? Mengapa aku dipilih? Aku ini hamba Tuhan, begitulah kata Maria kemudian. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, katanya kepada Allah, yang dilihatnya adalah malaikat Gabriel. Menarik. Itu tradisi yang menarik, dan ada juga usaha untuk menemukan dasar biblisnya. Tentu karena dengan penanggalan-penanggalan yang dipakai lebih detail, akhirnya bisa ditemukan pada waktu yang tepat kapan Maria menerima kabar sukacita. Tradisi itu indah sejauh bisa mendukung ajaran iman. Jangan ditiadakan, karena sedemikian komplekslah ajaran iman kita. Bahkan kekatolikan yang sudah memiliki banyak tradisi, toh tidak bisa membungkus betapa dahsyatnya misteri inkarnasi yang sudah kita terima, sehingga kita mengakui Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang ada dulu, kini dan sekarang, Allah yang ada di sana, di sini, di mana-mana, melampaui batas ruang dan waktu, karena Allah adalah cinta. Cukup teologis? Pace bene.